Selamat datang dalam acara webinar pengembangan UMKM dengan judul Serba-serbi perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual di ranah UMKM. Sebelumnya, perkenalkan saya Sofia Mufida dan teman saya Aldi Hendra Hermawan sebagai Master of Ceremony yang akan memandu hadirin sekalian selama acara pada pagi hari. Webinar ini diselenggarakan sebagai salah satu program kerja KKN yang memiliki tujuan untuk mengembangkan UMKM, khususnya di Desa Cemaga Selatan dan Cemaga Tengah, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Baiklah, sebelum kita mulai acara, akan saya bacakan rangkaian pada acara pagi hari ini. Acara akan berlangsung dari pukul 10.15 hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, dengan rincian di mana di awal akan ada sambutan dari Ketua KKN TPM UGM Pesura Natuna atau yang mewakili, lalu diikuti dengan sambutan dari dosen pembimbing lapangan KKN TPM UGM Natuna. Setelah itu kita masuk ke dalam sesi materi selama 60 menit yang akan diikuti dengan sesi tanya jawab selama 15 menit. Lalu di akhir acara akan terdapat sesi foto bersama dan penutupan. Tanpa menunggu waktu lagi, kita masuk ke dalam sesi pertama, yaitu pembukaan oleh salah satu pengurus KKN TPM UGM Natuna kepada Saudari Tindra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Sofi dan Mas Aldi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua dan selamat pagi juga kami ucapkan untuk Pak Arianto yang pagi hari ini telah berkenan untuk mengisi kegiatan webinar pada pagi hari ini yang diselenggarakan oleh teman-teman dari kelompok KKN Pesona Natuna periode 2 2021. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sekali lagi Pak karena berkenan untuk mengisi webinar pada pagi hari ini. Jadi webinar pada pagi hari ini dengan tema serba-serbi perlindungan terhadap kekayaan intelektual di ranah UMKM itu semoga harapannya bisa memberikan edukasi dan penyuluhan kepada teman-teman semua dan terutama kepada masyarakat di Natuna yang memiliki atau menjadi pegiat UMKM di sana. Dan harapannya kepada teman-teman semua yang hadir pada pagi hari ini, semoga nantinya kita tidak tahu besok akan jadi apa. Mungkin nanti salah satu dari teman-teman ada yang menjadi pegiat UMKM juga bisa mengerti ketika ada inovasi yang muncul, lalu tindak lanjut dari inovasinya nanti itu seperti apa. Ya salah satunya adalah dengan pengadaan hak kekayaan intelektual supaya nantinya menjadi tidak dicuri atau tidak diambil oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu saja dari saya. Intinya semoga webinar pada pagi ini bisa memberikan pengetahuan dan insight baru bagi teman-teman semua yang hadir pada pagi hari ini dan juga semoga bisa memberikan manfaat untuk kedepannya nantinya, bisa menjadi bekal untuk kedepannya nantinya. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Aldi dan Mbak Sofi. Terima kasih kepada Saudara Tindra atas sambutannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi utama pada acara pagi hari ini, yaitu sesi materi 1 dengan topik perlindungan serba-serbi terhadap HAKI dalam ranah UMKM yang akan disampaikan oleh Bapak Haryanto. Beliau merupakan salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang telah melakukan berbagai penelitian di bidang HAKI, hukum perusahaan, hukum kepailitan. Beliau juga merupakan ketua dari Departemen Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Tanpa menunggu waktu lagi, untuk Bapak Haryanto, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Baik, saudara-saudara penyelenggara kegiatan webinar serba-serbi perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di ranah UMKM. Ini sebuah kegiatan yang cukup kreatif dalam rangka KKN untuk membantu semacam edukasi kepada siapa saja yang terlibat dalam proses ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Karena tadi waktu yang terbatas, saya sudah bilang sama Alicia bahwa nanti jam 11.30 saya ada rapat koordinasi. Jadi mungkin ini agak dipadatkan sedikit nanti ya.
Nggak apa-apa ya. Oke. Baik, kita awali terkait dengan perlindungan hak ini. Silakan, tolong slide pertama. Perlu kita pahami bersama apa sebenarnya kekayaan intelektual itu. Nah, ini penting. Kekayaan intelektual. Karena ada hak kekayaan intelektual, ada kekayaan intelektual. Ya kan? Para peserta webinar yang berbahagia, mungkin ada yang dari masyarakat UMKM, ada dari adik-adik mahasiswa. Nah, hal ini penting kita pahami. Bahwa kekayaan intelektual itu adalah hasil olah pikir, kegiatan intelektual. Jadi titik beratnya pada kemampuan daya pikir, bukan kemampuan fisik semata. Di bidang apa? Di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, simbol, temuan, teknologi, informasi, dan berbagai hal yang terkait dengan kegiatan yang diatur di dalam HAKI. Nah, sebab peraturan perundang-undangan di bidang HAKI telah mengatur bidang-bidang HAKI itu masing-masing di dalam undang-undang. Jadi kalau di bidang perdagangan kita mengenal merek, ya kan? Di bidang ilmu pengetahuan seni sastra kita mengenal hak cipta, di bidang teknologi kita mengenal paten, di bidang informasi ada rahasia dagang dan seterusnya. Nah itu pembidangan. Next berikutnya. Nah sekarang HAKI, hak kekayaan intelektual yang sering itu dari kata intellectual property rights ya. Nah, jadi di sini adalah kaitannya dengan hukum. Nah, kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Hak itu kan kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Yang diberikan atas hasil kreasi intelektual manusia. Nah, ini diberikan kepada subjek hak. Jadi, HAKI bukan hak hukum untuk ide, untuk gagasan, tapi kreasi. Nah, artinya kreasi apa? Sudah terwujud di dalam karya nyata. Hasil kreasi intelektual. Maka HAKI tidak melindungi ide. Ide tidak memperoleh perlindungan HAKI. Gagasan atau ide. Jadi misalnya ada orang dalam suatu acara berpidato, mengeluarkan suatu gagasannya. Kebetulan gagasan yang diucapkan oleh orang yang berpidato itu sama dengan gagasan saudara. Saudara nggak bisa kemudian, itu sama dengan gagasan saya, itu melanggar hak cipta saya, nggak bisa. Karena HAKI bukan untuk ide, tapi untuk hasil kreasi intelektual yang sudah berupa karya nyata. Apakah itu pidato, apakah itu tulisan, apakah itu gerakan, apakah itu apapun yang sudah nyata. Ya, itulah hak kekayaan. Jadi kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Artinya apa nanti? Orang yang memperoleh hak cipta, yang mendapatkan hak paten, yang mendapatkan hak merek misalnya, itu memiliki hak eksklusif, hak khusus untuk memanfaatkan haknya itu secara khusus. Orang lain nggak boleh tanpa izinnya. Hanya dia satu-satunya yang berhak. Itu. Next. Nah, ini dasar hukum. Nah, ini untuk adik-adik mahasiswa tentu tidak asing lagi ya. Setiap kita bicara sesuatu materi yang berkaitan dengan pengaturan, kita harus melihat dasar hukumnya. Apakah itu perjanjian internasional, apakah itu undang-undang yang sifatnya nasional. Tidak perlu saya bacakan, nanti dapat Anda akses sendiri. Slide sudah saya serahkan ke penyelenggara, nanti bagi yang ingin mengakses slide ini silahkan. Jadi baik undang-undang maupun perjanjian internasional. Nah, sekarang kekayaan intelektual yang dapat menjadi hak kekayaan intelektual. Ini penting supaya kita tidak
terjerumus dalam pengertian yang keliru. Karena untuk sampai pada haki perlu administrasi hukum yang harus dipenuhi step by step. Contoh kekayaan intelektual yang dapat menjadi hak kekayaan intelektual di bidang teknologi, misalnya invensi, penemuan-penemuan, apakah itu alat, apakah itu metode, apakah itu produk yang berkaitan dengan teknologi, nah nanti akan mendapat hak kekayaan intelektual berupa paten, hak paten biasa maupun paten sederhana. Paten biasa itu yang boleh dikatakan high tech lah, teknologi agak memerlukan penelitian-penelitian, percobaan yang relatif rumit. Tapi kalau paten sederhana untuk teknologi-teknologi tepat guna. Kemudian karya-karya intelektual yang berupa karya seni, sastra, ilmu pengetahuan. Kita misalnya menciptakan karya sastra atau karya seni atau karya di bidang ilmu pengetahuan, nah, itu nanti dapat menjadi hak cipta dan hak terkait. Hak terkait misalnya Anda menciptakan karya musik, lagu. Anda tidak mempopulerkan sendiri karya musik itu. Tapi ada orang lain yang menyanyikan, yang mempopulerkan. Nah, orang penyanyi tadi kan punya hak terkait atas hak cipta lagu saudara itu. Karena dia yang menyanyikan, yang mempopulerkan. Ini gambaran umum saja. Jadi karya seni, sastra, ilmu pengetahuan dapat memperoleh hak cipta. Nah, kemudian produk barang khas berdasarkan wilayah geografis dan keterampilan manusia. Ada indikasi geografis. Hak atas indikasi geografis ini diatur bersamaan dengan merek, karena ini berkaitan sekali. Ini menyangkut tanda, menyangkut ciri khas produk tertentu. Nah, Anda tentu sudah KKN, kalau bagi adik-adik mahasiswa tentu sudah tahu bagaimana untuk memperoleh hak berdasarkan indikasi geografis harus diajukan oleh komunitas atau oleh Pemda atau apa yang tentu berdasarkan pada ciri khas tertentu. Kemudian kekayaan intelektual yang berupa rancangan produk yang punya nilai keindahan, estetika, dan dapat untuk diperbanyak. Nah, nanti dapat memperoleh hak atas desain industri. Nah, ini tolong dicermati bandingkan dengan hak cipta. Sama-sama nanti produknya hampir hasilnya itu hampir sama, tapi beda. Dan yang adik-adik mahasiswa nanti bisa menganalisis kapan sebuah karya itu masuk hak cipta, kapan desain industri, kapan pula merek. Nah, ini tanda dagang atau tanda jasa, produk yang diperdagangkan atau jasa yang diperdagangkan, tanda pembedanya itulah yang nanti dapat dimohonkan hak merek atas simbol atau huruf atau angka atau kata atau nama itu sebagai tanda pembeda. Kemudian karya intelektual berupa informasi bisnis atau teknologi yang bersifat rahasia dan dijaga kerahasiaannya. Nanti dapat dimohonkan hak atas rahasia dagang. Mohon maaf suara saya terputus-putus atau terdengar jelas bagi yang memantau. Jelas, Pak. Sangat Oke, jelas, terima Pak. kasih. Karena kadang-kadang ada gangguan sinyal di tempat saya ini sudah Jogja pinggiran soalnya. Jelas ya, Pak. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Next. Nah, jadi secara umum, untuk memudahkan secara umum ini bagi kita semua, baik mahasiswa maupun masyarakat, membedakan dengan mudah hak cipta, paten, desain industri, dan merek.
dari segi subjek, objek, cara mendapatkan maupun lama perlindungannya. Hak cipta itu subjeknya jelas pencipta, orang yang menghasilkan karya cipta. Sedangkan hak paten subjeknya nanti yang akan memperoleh hak itu adalah inventor, penemu. Kalau desain industri tentu pendesainnya. Sedangkan merek adalah pemilik merek itu dia bisa berupa pengusaha, bisa berupa pedagang, pabrikan atau apa yang memiliki merek tersebut. Itu subjeknya. Sedangkan objeknya, materi yang merupakan objek hak cipta adalah bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Untuk paten, ruang lingkup objeknya adalah invensi di bidang teknologi, baik itu invensi menyangkut proses maupun alat maupun produk. Obat itu kan kita sering dengar atau obat paten. Nah, itu obat yang telah dihasilkan melalui proses teknologi tertentu dan akhirnya ada formula tertentu, campuran dari zat-zat tertentu yang bisa melawan penyakit tertentu. Jadi bisa ada beberapa paten loh atas karya berupa penemuan obat itu. Prosesnya ada paten proses, hasil akhirnya bisa pula ada paten produk. Ya, maka ada obat bermerek. Bermerek istilahnya di masyarakat lalu obat paten. Kemudian desain industri, nah, tentu di sini objeknya adalah desain penampilan produk. Kalau merek tentu tanda atau simbol yang membedakan produk sejenis. Misalnya sama-sama menjual sepatu, bentuknya sama. Tapi untuk membedakan ini produknya siapa, kita hanya tahu dari tanda, dari merek, ya kan? Apalagi sekarang misalnya Anda mau beli HP, bentuknya HP itu secara fisik relatif sama atau semua. Kita tahu ini Samsung, ini Asus, ini Vivo, ini dari mereknya, simbolnya, tandanya. Nah, itulah simbol atas produk yang diperdagangkan ataupun jasa yang diperdagangkan. Dan cara mendapatkan perlindungan hukum, cara memperoleh hak, untuk hak cipta itu deklaratif ya, tanpa pendaftaran, Anda sudah tahu. Bagi masyarakat juga, begitu kita menghasilkan karya cipta, automatically Undang-Undang Hak Cipta menjamin adanya perlindungan hak cipta bagi pencipta tersebut. Deklaratif, tanpa pendaftaran. Sedangkan untuk paten, desain industri, dan merek, semuanya itu menggunakan stelsel konstitutif. Harus melalui prosedur administrasi hukum yang harus dipenuhi. Pertama-tama tentu ada pendaftaran, lalu proses berikutnya setelah pendaftaran. Lama perlindungan ini berbeda-beda, tiap objek dan tiap negara tentu berbeda. Kalau hak cipta itu selama hidup pencipta sampai dalam hal tertentu ada yang 70 tahun, ada yang 50 tahun setelah pencipta itu meninggal. Bahkan Anda tahu salah satu lagu tradisional legendaris yang kemarin diputar waktu Olimpiade di Jepang, lagu apa? Masih ingat adik-adik mahasiswa? Bengawan Solo, Pak. Solo. Itu diputarkan kemarin waktu, kalau nggak salah, penutupan Olimpiade. Begitu melegendanya lagu itu sampai di daerah Asia Timur. Anda tahu, Gesang, penciptanya sudah meninggal berapa tahun yang lalu. Tapi dia masih memperoleh perlindungan dari Undang-Undang Hak Cipta. Masih berhak atas royalti ahli warisnya, royalti. Untuk paten, desain industri, merek, dan seterusnya, 20 tahun, 10 tahun, 10 tahun dapat diperpanjang. Nah, ini nih gambaran untuk membedakan hak cipta, paten, desain industri secara umum untuk memudahkan saja. Next, slide berikutnya. Nah, sedikit kita bicara tentang hak cipta. Itu adalah hak eksklusif. Eksklusif itu maksudnya khusus. Hanya dia satu-satunya yang berhak.
pencipta itulah yang berhak atas penyebarluasan ciptaan. Jadi hak ini timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Bentuk nyata kan? Fiksasi, bentuk nyata. Tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan undang-undang. Siapa yang dapat menjadi pemegang hak cipta? Yaitu pemilik hak cipta. Atau pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Misalnya pemilik kemudian menjual. Anda misalnya penulis buku, otomatis sebagai pemilik hak cipta, sekaligus pemegang hak cipta. Kalau kemudian Anda mengadakan perjanjian dengan penerbit untuk menerbitkan karya Anda berupa buku, sekaligus Anda menjual hak ciptanya boleh, berarti Anda telah mengalihkan. Pihak penerbit telah menerima hak tersebut secara sah dari pencipta. Kemudian kalau penerbit tadi mau menjual lagi, silakan, itu haknya. Karena haki adalah termasuk hak kebendaan. Di dalam kepustakaan hukum, hak kekayaan intelektual itu termasuk hak kebendaan yang tidak berwujud. Jadi dapat dengan mudah dipindah tangankan, dapat dijual, dapat dihibahkan, dapat menjadi objek pewarisan. Maka di sini kan dapat menerima hak atau menerima lebih lanjut. Nah, karena dia hak kebendaan. Dapat dipindah tangankan. Next. Ini contoh ciptaan yang dilindungi berdasarkan undang-undang hak cipta. Tidak usah saya bacakan satu persatu. Yang paling banyak kita temui misalnya buku, pamflet, perwajahan karya tulis. Termasuk ceramah, kuliah, pidato seperti saat ini. Ada hakinya ini, saya ngomong seperti ini. Kemudian alat peraga, guru-guru sering membuat alat peraga untuk pendidikan, misalnya membuat guru-guru IPA yang banyak membuat alat peraga. Kemudian lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks, lisan itu pun mendapat hak cipta loh. Jangan dikira kalau lisan nggak ada hak ciptanya. Karena pidato pun memperoleh hak cipta. Kemudian drama, musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantun, banyak sekali karya-karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang memperoleh perlindungan. Saya kira tidak usah saya sebut satu persatu, nanti diakses sendiri. Next. Termasuk terjemahan, adaptasi, dan seterusnya. Next. Hak merek. Ini yang banyak berhubungan dengan kegiatan bisnis, baik UMKM maupun bisnis pada umumnya. Karena ini sebuah hak terkait dengan tanda pembeda. Jadi merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, hologram atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan, barang dan atau jasa. Banyak loh merek yang hanya berupa huruf misalnya. Contohnya, ada di mahasiswa, tahu? Merek yang hanya berupa huruf. Ada tuh produk bermerek ABC. Ada atau tidak? Ada kan? Ada, Pak. Ada ABC. Ada yang bermerek YKK, ada atau tidak? Ada yang angka 1, 2, 3, 5, 5, 5. Itu menjadi merek terkenal. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Atau kombinasi dari warna, tulisan, gambar, konfigurasi. Misalnya papan-papan iklan di pinggir jalan itu contohnya merek apa? Salah satu produk penyedap rasa yang di situ
kombinasi dari berbagai unsur itu contohnya merek apa itu? Penyedap rasa sudah saya fokuskan, contoh di bidang penyedap rasa. Iklannya banyak itu. Apa? Adik-adik? Satu, Pak. Saku. Azino Moto. Ini bukan iklan ini. Artinya kita bukan, tapi hanya contoh yang kombinasi. Ada kata-kata ini itu ada gambar mangkok, ada warna merah dalam bingkai tertentu. Konfigurasinya itu jelas. Dan contoh penggunaan merek dalam perdagangan. Ya, jadi bisa berupa nama, kata, gambar, atau susunan dari semuanya. Next. Kemudian merek dagang terkait dengan peredaran barang. Kalau merek jasa, jasa yang diperdagangkan memang jasa. Dia tidak memperdagangkan barang. Contoh, jasa di bidang konsultan. Ada nggak yang dijual? Ada, Pak. Jasa di bidang kecantikan, tata rambut, kesehatan. Banyak tuh. Misalnya salon Rudi Hadi Suwarno itu menjual apa? Apakah dia menjual gunting? Menjual alat? Tidak. Yang dijual adalah jasa. Keahliannya di bidang tata rambut itu. Iya kan? Nah, ini jasa. Atau jasa di bidang konsultan, apakah itu konsultan manajemen, apakah itu konsultan kesehatan atau konsultan apa itu. Jasa sekarang marak dan menggunakan merek. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Memang yang banyak beredar tentu sebagian besar merek barang. Apakah itu barang kebutuhan sehari-hari atau bahkan mobil, alat-alat elektronik, alat rumah tangga, semua itu barang. Next. Waktu kita hanya sampai jam 11, ini nanti terus lebih dikit. Nah, hak atas indikasi geografis ini berkaitan dengan merek tanda, karena menyangkut suatu tanda juga yang menunjukkan daerah asal atas suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberi reputasi, kualitas, karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan. Nah, misalnya produk yang berkaitan dengan faktor alam dan lingkungan manusia. Kalau kita bicara katakan tentang seni ukir, dalam pikiran kita seni ukir itu daerah mana yang terkenal? Daerah mana? Seni ukir. Ada seni ukir khas Jepara, ada khas Bali, ada hanya daerah-daerah tertentu kan. Misalnya Solo itu nggak terkenal seni ukir, iya kan? Nggak terkenal. Nah ini menyangkut indikasi geografis karena faktor alam dan faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut sehingga menciptakan produk yang memiliki reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu. Silakan lanjut next. Nah, jadi indikasi geografis termasuk juga hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak. Pemegangnya siapa? Ini berupa sebuah komunitas ataupun Pemda biasanya atau organisasi produsen tertentu itu bisa mendaftar. Selama reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan hukum atas indikasi geografis tersebut masih ada. Jadi masih memiliki kualitas, reputasi maupun karakteristik sebagaimana diatur dalam undang-undang. Selama itu masih ada, maka masih berlaku perlindungan atas dasar indikasi geografis. Next. Kemudian hak paten diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi.
untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberi hak pada pihak lain untuk melaksanakannya. Jadi paten itu karya intelektual di bidang teknologi. Ingat ya, jangan sampai kita bicara seni tari kita dipatenkan di negara tetangga loh. Seni kok dipatenkan? Kalau seni perlindungannya dengan hak apa tadi? Adik-adik mahasiswa, khususnya ini, seni dilindungi dengan hak apa? Seni tari, seni musik, hak cipta. Cipta, betul, hak cipta. Tapi ada kan pejabat di negara kita yang pidato. Bagaimana ini seni tari badet kita dipatenkan di negara tetangga untuk iklan kepulauan, daerah wisata. Nah, Anda sebagai mahasiswa, dan maaf bagi masyarakat yang bergabung di dalam webinar ini, paten dan hak cipta berbeda. Couplingnya masing-masing. Paten untuk teknologi, hak cipta untuk seni, ilmu pengetahuan, dan sastra. Next. Nah, ini persyaratan pendaftaran hak cipta, merek, paten, dan desain industri rahasia dagang. Masing-masing memiliki kekhususan. Nanti bagi adik-adik yang ingin membaca lebih lanjut, silakan dibaca dan ditelusuri sendiri literaturnya, karena slide ini hanya untuk memudahkan kita belajar. Jadi tolong jangan membiasakan hanya membaca slide ya, adik-adik mahasiswa khususnya. Kalau bagi masyarakat mungkin ini sekedar untuk pengetahuan umum, nggak masalah. Misalnya hak cipta, substansinya apa? Fiksasi, originalitas, kreativitas. Fiksasi artinya wujud nyata, telah berupa karya yang nyata, orisinil, asli. Itu. Untuk merek harus diajukan dengan etikat baik, tidak sama dengan merek yang sudah terdaftar, tidak bertentangan dengan undang-undang dan lain-lain. Jadi nanti ini persyaratan-persyaratan ini penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencoba mendaftarkan, mungkin pelaku UMKM punya merek atas produk rumahan, mungkin menghasilkan aksesori berupa dompet, tas, pinggang, topi atau apa, perlu merek. Nah, penting. Apa syaratnya? Pertama ada fotokopi KTP pemohon, kalau itu misalnya berupa CV atau firma atau mungkin PT perlu fotokopi akta pendirian, surat kuasa jika memakai konsultan, gitu. Surat pengalihan hak jika karya milik orang lain kemudian diberikan kepadanya, dan mengisi formulir permohonan lalu membayar biaya pendaftaran. Ini persyaratan secara umum, hampir sama semuanya, hampir sama. Karena apa? Perlu identitas. KTP itu penting untuk menunjukkan siapa pemohon itu. Ini gambaran umum persyaratan pendaftaran. Tentu masing-masing memiliki kekhususan. Silakan, next. Nah, pendaftaran hak cipta kalau mau didaftarkan. Kalau mau, sebab hak cipta tidak ada kewajiban mendaftarkan. Karena hak cipta tadi style apa? Deklaratif. Timbulnya hak itu otomatis. Tidak perlu ada pendaftaran. Tapi kalau mau mendaftarkan bagus. Juga nanti memperoleh sertifikat hak cipta. Next. Nah, kalau merek ini mutlak. Harus mendaftarkan. Tadi kan syaratnya sudah saya sebut di tampilan sebelumnya tadi. Ada fotokopi dan lain-lain tadi. Fotokopi KTP, ada, kalau badan usaha ya akta pendiriannya. Nah, setelah permohonan pendaftaran itu nanti diterima oleh kantor merek, selanjutnya dilakukan pemeriksaan formalitas dokumennya lengkap atau tidak. Setelah itu lengkap baru lanjut pemeriksaan substantif. Ada persamaan dengan merek yang sudah terdaftar atau tidak. Kemudian pengumuman barangkali ada yang keberatan atas permohonan merek tersebut. Dan kalau sudah semuanya dilewati, lalu diterbitkan sertifikat merek. Singkatnya begitu. Next.
Demikian pula untuk desain industri, tahap-tahapnya relatif sama. Permohonan-permohonan itu nanti dilengkapi dengan dokumen, terutama jati diri, fotokopi KTP, fotokopi akta pendirian, kemudian dokumen yang terkait dengan yang dimohonkan. Apakah itu merek, ya ada etikat mereknya, desain industri ya ada gambar sketsanya, dan seterusnya. Mengenai pengumuman, pemeriksaan substantif itu semua sama, memberi kesempatan kepada masyarakat, barangkali ada pihak yang dirugikan akibat permohonan tersebut. Silakan lanjut. Demikian pula paten, prosedurnya relatif sama, harus melalui permohonan pendaftaran, karena selain hak cipta dan hak rahasia dagang, itu semua harus melalui permohonan pendaftaran. Karena stelsel-nya konstitutif. Sedangkan untuk hak cipta dan rahasia dagang, stelsel deklaratif. Next. Sistem perlindungan haki di Indonesia adalah first to file. Berdasarkan pendaftaran. Sudah ada daftarnya di kantor merek atau tidak kalau merek, demikian pula paten, demikian pula desain industri. Jadi bukan first to invent, tapi first to file. Berdasarkan pendaftaran pertama. Next. Nah, sekarang pentingnya haki dalam UMKM. Nah, bisnis UMKM ini penting dikembangkan karena apa? Terbukti UMKM itu lebih memiliki daya saing yang bagus dan tangguh dalam kondisi sulit. UMKM ternyata lebih ulet, lebih eksis dalam kondisi sulit daripada perusahaan-perusahaan besar yang mudah goyah ketika ada resesi misalnya. Tapi lihat UMKM tetap eksis kan? Nah, maka dari itu perlu didukung. Perlu ditambah peningkatan daya saing ini dengan memanfaatkan sistem haki. Kalau dia memiliki produk-produk yang sudah memiliki daya saing, bahkan mungkin sudah ekspor, perlu dilindungi haki. Perlu ada mereknya, perlu ada hak patennya. Jadi dia memiliki hak untuk melarang pihak lain menggunakan, memanfaatkan karya tersebut tanpa izinnya. Kalau orang lain mau menggunakan, ya biar mengadakan perjanjian lisensi. Sehingga nanti pemegang hak memiliki manfaat ekonomi, memperoleh royalti, memperoleh uang perjanjian lisensi. Ya kan? Ini kan menambah kekuatan dan daya saing dari produk UMKM yang juga diikuti dengan haki. Next. Jadi banyak produk-produk UMKM yang bernilai tinggi dan memiliki keunikan. Terutama jika telah masuk pasar ekspor, khususnya produk-produk aksesori. Apakah itu berupa tas, apakah itu berupa sepatu, atau topi, atau aksesori yang lain. Yang itu, wah, ternyata kita sering tahu kalau kita misalnya pas belanja ke Singapura misalnya, atau ke Malaysia, ternyata itu produk Indonesia yang kemudian ditempel merek di sana. Karena ketika dikirim dari Indonesia, polos, tanpa merek. Iya kan? Nah, itu setidaknya kalau ada mereknya bisa memberi nilai tambah. Dan mengangkat produsen-produsen lokal di Indonesia sehingga dikenal oleh mereka. Sehingga tidak dengan mudahnya ide-ide desain-desain dari karya-karya lokal kemudian dimanfaatkan dengan bebas dengan bahasa kasarnya, dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, lalu ditempeli merek mereka dan seterusnya. Itu. Next. Jadi keuntungan haki dalam UMKM, produk yang dilindungi haki hanya dapat diproduksi oleh si pemilik atau pemegang hak atas produk tersebut.
Jadi dia memiliki hak eksklusif. Apabila ada pihak lain yang ingin ikut memproduksi harus mendapat izin. Disinilah letak nilai ekonomi produk yang telah dilindungi haki. Ketika meminta izin kan berarti harus mengadakan perjanjian lisensi. Ketika ada perjanjian lisensi ada royalti. Itu kan penghasilan bagi pemegang hak. Ya kan? Bagi produk UMKM yang sudah memiliki haki. Disinilah pentingnya. Next. Keuntungan dari bidang sosial budaya. Ini juga terkait ekonomi kreatif. Ya, terkait ekonomi kreatif. Termasuk pengembangan usaha waralaba. Ini penting bagi UMKM yang berkaitan dengan masyarakat. Ini sudah slide ke berapa ya, Mas? Slide ke berapa ini? Sudah slide ke 24, Pak. Masih banyak. Next. Contoh haki dalam UMKM. Produk UMKM umumnya tanpa merek, kemasannya sangat sederhana, ya toh, tanpa label. Ini umumnya. Memang ada produk UMKM yang sudah modern, yang sudah canggih, tapi jumlahnya sedikit. Sebagian besar tanpa merek, kemasannya sederhana. Maka strategi produknya pemberian nama merek, perbaikan kemasan, perbaikan label. Next. Karena apa? Masih banyak teman-teman UMKM, pelaku usaha mikro, menengah, kecil itu yang abai, tidak begitu memperhatikan seluk-beluk peraturan perundang-undangan di bidang usaha yang berpotensi melanggar hukum. Orang tua sebelum memahami pentingnya pengurusan haki, ini banyak tuh produk-produk rumahan yang tidak pernah berurusan, nggak tahulah haki itu apa. Ya, ini penting kesadaran tentang haki ini. Jadi betul sekali kalau ada di mahasiswa nanti sempat langsung ke masyarakat, ke asosiasi pengusaha. Apakah itu melalui daring atau langsung, kalau ada kesempatan, situasi sudah memungkinkan, tidak hanya webinar tapi langsung, itu lebih bagus. Jadi ada komunikasi langsung. Bagaimana pentingnya haki, bagaimana mengurus haki, manfaat haki untuk peningkatan daya saing, dan bagaimana ekonomi kreatif bisa berkembang. Ya, silakan next. Jadi dukungan pemerintah masih tetap perlu ditingkatkan. Karena apa? Kaitannya dengan pendaftaran haki. Perlu ada insentif bagi pelaku UMKM. Supaya juga penyelesaian dokumennya tepat waktu, tidak makan waktu. Kemudian memberikan kemudahan dan keringanan biaya untuk permohonan pendaftaran kekayaan intelektual kepada para pelaku UMKM. Ini penting. Supaya orang tidak merasa berat untuk mengurus haki. Next. Nah, kaitan dengan ekonomi kreatif. Ini konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia yang merupakan faktor produksi yang utama manusia itu. Konsep ini biasanya akan didukung dengan keberadaan industri kreatif yang menjadi pengejawantahannya. Nah, inilah pentingnya kreativitas di dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bisnis. Next. Nah, Undang-Undang 24/2019 tentang ekonomi kreatif ini bertujuan mengoptimalkan kreativitas SDM yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan atau teknologi. Pengelolaan ekonomi kreatif dan potensinya perlu dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Nah, ini yang penting ini. Jadi tidak hanya program tanpa tindak lanjut. Jangan hanya berupa proyek, tapi berkelanjutan. Jadi dari waktu ke waktu dapat dipantau hasilnya. Next.
ruang lingkup ekonomi kreatif ada beberapa, ya, ada beberapa supaya ada gambaran. Nah, ini dari 16 subsektor industri. Ini biasa jam 11.30. Halo, suara saya terdengar jelas? Dengar jelas, Pak. Dengar jelas, Pak. Ya, dari tadi tidak pernah terputus ya, tidak ada gangguan sinyal ya? Tidak ada, Tidak. Pak. Tidak ada. Ini sudah slide keberapa ini? Slide ke-30, Pak. 30 berarti tinggal 3 atau 4. Silakan, lanjut. Nah, sekarang ini yang perlu kita mengerti dan perlu jalan keluar. Hambatan-hambatan ekonomi kreatif. Nah, kuantitas dan kualitas sumber daya itu yang nomor 1. Itu perlu peningkatan kualitas dan pengembangan diri. Nah, kemudian penghargaan atau apresiasi terhadap insan kreatif ini kaitannya dengan haki. Haki itu salah satunya menghargai kreativitas. Jadi ketika ada yang kreatif melakukan penemuan, menciptakan karya-karya, itu perlu dilindungi secara hukum, maka perlu ada haki. Ini kaitannya dengan ekonomi kreatif. Nah, kurangnya penghargaan karena apa? Kita masih sering toh masyarakat lebih suka membeli produk-produk palsu, tiruan, merek-merek yang tidak asli, ya enggak? Nah, itu kan berarti tidak menghargai. Kenapa malah mendukung pemalsuan? Kenapa malah mendukung produk-produk yang tidak resmi dan seterusnya? Masih lemahnya dukungan pembiayaan konvensional. Belum adanya sinergi antara pelaku ekonomi kreatif dengan dunia usaha. Nah, ini penting. Karena dunia usaha inilah yang membuat sebuah pemikiran nanti akan terwujud secara ekonomis. Jadi menyebar luas. Kemudian masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi pasar dalam pengembangan industri. Nah, kemudian yang keenam, kebijakan didikan pusat dan daerah sering ini tidak sinkron. Adanya penguasa-penguasa di daerah yang masih sering mengutamakan kepentingan daerahnya sendiri, tidak kemudian sinkron dengan kebijakan di pusat. Lalu kurangnya perlindungan haki, infrastruktur teknologi informasi belum kompetitif. Ini betul. Maka ini perlu jalan keluar dari hambatan-hambatan ini. Nah, dari mahasiswa perlu menganalisis dari sini. Bagaimana memikirkan jalan keluar untuk pengembangan ekonomi kreatif supaya UMKM kita nanti meningkat daya saingnya. Next. Potensi masalah Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini perlu kita singgung karena sangat berkaitan dengan UMKM ini. Materi muatan Undang-Undang Cipta Kerja itu sangat kompleks sehingga memerlukan peraturan organik, peraturan pelaksanaan. Belum adanya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja dalam bentuk PP maupun permen yang disebut dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Peraturan sebetulnya belum teruji di lapangan. Potensi kebingungan di akar rumput, kurangnya sosialisasi. Ini masalah hukum ini. Masalah hukum. Peraturan kan harus dibuat sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang. Peraturan pemerintah atau permen itu. Next. Nah, ini masalah ide. Masalah ide. Ya. Kaitannya dengan kewajiban dari profesi-profesi tertentu untuk memberikan jasa yang pro bono alias gratis. Nah, nanti kalau profesi advokat bisa melalui kantor-kantor lembaga bantuan hukum yang dibiayai dari Kementerian Hukum dan HAM. Notaris juga sekarang ada untuk pendirian PT oleh UMKM mendapat subsidi dari pemerintah.
Subsidi, tapi bukan pro bono, tapi disubsidi. Ini penting. Ini supaya apa? Mendukung proses-proses hukum agar tidak menjadi beban bagi para pelaku usaha. Next. Oke, terima kasih. Sekarang kalau mungkin ada yang ingin kita diskusikan, mungkin silakan. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Pak Haryanto atas penyampaian materinya mengenai perlindungan kekayaan intelektual yang sangat menarik, Pak. Selain ini mungkin kita masuk ke dalam tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand lalu on mic, atau bisa menulis di kolom chat lalu nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Di chat aja nanti dibacakan oleh Mas Aldi, nggak apa-apa. Tapi ini ada yang sudah raise hand, Pak. Sepertinya ada yang mau langsung bertanya. Ya. Untuk Mbak Anissa Alia, monggo Mbak. Tolong nanti dibatasi waktu saya seperti saya pesankan Mbak Alia tadi ya. Yes. Baik Pak. Untuk waktu tanya jawab dibatasi hingga 11.15. Untuk Mbak Anissa Alia, monggo bisa on mic. Bisa langsung. Baiklah, sepertinya ada kendala Pak. Ini saya bacakan saja yang ada di dalam kolom chat. Dari Mas Rifki Anan dari UI. Perkenalkan, saya Rifki Anan dari UI. Saya ingin bertanya, haki kan terbagi menjadi beberapa bidang. Bidang apa yang sering terjadi permasalahan di Indonesia? Kemudian apa sebabnya? Terima kasih Pak. Tolong diulang. Terbagi dalam beberapa apa tadi? Terbagi menjadi beberapa bidang. Bidang apa yang sering terjadi permasalahan di Indonesia, Pak? Kemudian apa sebabnya? Maksudnya itu haki atau apa itu tadi? Pertanyaan. Saya bacakan. Ya. Haki, Pak. Saya ingin bertanya, haki kan terbagi menjadi beberapa bidang. Bidang apa yang sering terjadi permasalahannya di Indonesia? Baik, secara umum kita bagi dua dulu. Ada hak cipta dan hak milik perindustrian. Hak milik perindustrian itu meliputi paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan seterusnya. Dan hak cipta. Nah, kedua bidang itu semua berpotensi menimbulkan masalah. Hak cipta banyak sekali karya-karya bajakan, pelanggaran hak orang lain. Demikian pula di bidang hak milik perindustrian. Ada nggak merek palsu di pasaran? Banyak. Bahkan pembuncingan reputasi. Ini banyak terjadi. Jadi bidang-bidang hak itu hampir semuanya bermasalah. Artinya terjadi pelanggaran. Masalahnya kan pelanggaran hukum. Nah, apakah itu di bidang hak cipta, apakah itu di bidang merek, apakah itu di bidang desain, apakah rahasia dagang, semuanya ada pelanggaran. Anda dapat telusuri kalau di Yogyakarta di Mapolda DIY pelanggaran-pelanggaran haki begitu banyaknya. Ya, begitu. Jadi bidang-bidang apapun itu ada pelanggaran hukumnya. Silakan. Yang lain, silakan Mas Aldi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Anissa Alia, Pak. Anissa bertanya, jika mantan karyawan dari suatu restoran membuka usaha sejenis dan memiliki beragam menu dengan cita rasa yang sama dengan restoran tempat dia yang dulu bekerja, apakah hal tersebut melanggar rahasia dagang? Nah, ini juga merupakan sebuah permasalahan hukum. Sebab pada dasarnya orang yang mengundurkan diri atau keluar dari sebuah perusahaan dengan membawa ilmu dari perusahaan tempat dia bekerja, dia harus masih punya kewajiban menjaga rahasia yang ada. Nah, ketika kemudian bahkan dia membuka dan itu dikomersialkan, kan membuka menjadi pesaing itu ada masalah hukum di situ. Berarti dia tidak memenuhi kewajiban menjaga kerahasiaan. Karena dulu ketika dia bekerja di tempat perusahaan asal, dia telah memegang
ilmu, apakah itu berupa formula resep masakan, apakah itu formula manajerial, atau bagaimana cara-cara mengikat konsumen agar selalu kembali, dan seterusnya. Itu semua ada rahasianya loh itu. Rahasia perusahaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Rahasia Dagang. Dan itu ada kewajiban bagi pihak-pihak tertentu yang sesuai ketentuan Undang-Undang Rahasia Dagang. Begitu. Silakan, yang lain kalau ada. Baik, selanjutnya dari Mas Yudhistira Wibowo, silakan pertanyaannya. Ya, makasih atas waktunya. Karena Mas saya bisa Wibowo. Dari mana Mas Yudhistira? Dari mana? Dari TUM. Oke. Mau tanya Pak, kalau tadi kan kita kan ada mendaftar beberapa hak kekayaan intelektual, seperti hak paten, hak desain industri, dan hak merek. Itu saya masih belum bisa paham. Itu kalau misalnya kita daftar itu kemana ya Pak? Kira-kira nanti pendaftaran ini. Kalau untuk daerah-daerah itu yang di situ ada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, bisa melalui kantor wilayah. Tapi kalau Anda akses ke pusat mudah, bisa langsung ke kantor merek kementerian terkait. Tapi kalau di daerah misalnya di Yogyakarta gitu, ada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itu bisa melalui di sana menerima, bisa menerima pendaftaran untuk hal terkait. Bisa melalui, nanti akan disampaikan. Atau kalau Anda mau komersial bisa melalui jasa. Nah, ada jasa layanan Haki, itu ada profesional-profesional yang memang membuka layanan jasa seperti itu, ada konsultan-konsultan sekaligus jasa. Tapi kalau mau melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM itu lebih murah, karena boleh dikatakan tidak dipungut biaya kecuali biaya resmi pendaftar. Begitu ya Mas Yudhistira? Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Silakan yang lain kalau masih ada, beberapa menit lagi ini masih. Silakan untuk teman-teman yang lain jika masih ada pertanyaan. Mungkin dari saya Pak. Mas Aldi, gimana Mas Aldi? Dari MC ingin menggunakan istimewa saya untuk bertanya juga Pak. Tadi mungkin dari Bapak sudah menyebutkan mengenai ya Pak, hak merek itu ketika misalnya diekspor lalu ada plagiasi dari misalnya di negara lain, itu dasar hukumnya bagaimana ya Pak? Misalnya kita mengekspor barang ke luar negeri, misalnya ke Malaysia atau ke negara tetangga gitu Pak. Itu jika merek kita diplagiasi itu dasar hukumnya bagaimana ya? Baik. Untuk pelanggaran merek, kalau di antara kedua negara itu ada perjanjian bilateral, itu mudah. Tapi kalau tidak ada perjanjian, lihat perjanjian internasional, masing-masing terikat pada konvensi atau tidak. Nah, kalau sesama negara ASEAN kan sudah ada, ya, untuk perlindungan Haki. Jadi bisa Indonesia Malaysia bisa. Karena apa? Pelanggaran Haki itu kan harus diselesaikan. Kalau walaupun itu awalnya adalah masalah perdata, hak keperdataan seseorang, tapi karena itu menyangkut wilayah negara lain, pelanggarannya kan di negara lain itu maksud saudara, ya kan? Nah itu iya Pak. Dilihat dulu ada perjanjian bilateral atau tidak. Kalau ada mudah, tapi kalau tidak ada terpaksa gugatannya ya gugatan seperti halnya kalau Anda lihat gugatan dari pemegang merek asing di Indonesia yang di Indonesia dipalsukan, itu kan langsung gugatan perdata. Gugatannya langsung, tidak apa-apa. Berhak itu Anda sebagai pihak yang dirugikan mengajukan gugatan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku atas dasar undang-undang pasal mana yang dilanggar, itu tinggal Anda sebut. Banyak tuh di Indonesia merek terkenal asing yang
telah memperoleh putusan tetap dari Mahkamah Agung terkait mereknya yang di Indonesia dilanggar oleh pengusaha lokal. Nah, seperti itu gambarannya, seperti itu, Mas Haji. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Ada yang lain? Ada? Ini sebenarnya masih ada pertanyaan sepertinya dari Mas Yudhistira Wibowo, tapi waktunya sudah habis. Apakah mau ya. saja, Pak? Bisa, mungkin ditampung, ditulis saja. Suatu ketika kita bisa komunikasikan. Ya. Oh, ya. Mohon maaf ya, baik. karena waktunya terbatas. Saya juga ada kebetulan ada rapat koordinasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Mohon maaf atas seluruh kekurangan saya karena keterbatasan semuanya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya serahkan sepenuhnya kepada pembawa acara Mas Aldi dan Mbak Sofi atau siapa? Yuk. Terima kasih kepada Bapak Haryanto. Setelah ini kita ada foto bersama dulu Pak. Setelah itu ada penyerahan memento untuk Bapak. Oke. Jadi saat ini adalah sesi penyerahan memento. Terdapat sedikit kenang-kenangan dari kami, Pak, dari KKN PPM UGM Pesona Natuna kepada Bapak. Kenang-kenangan ini akan diberikan oleh Mas Dida, selaku Ketua dari KKN PPM UGM Pesona Natuna. Kepada Mas Dida, dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya. Saya Raditya Pradana, di sini sebagai Koordinator Mahasiswa untuk unit KKN PPM Natuna 2021. Mungkin boleh di-share screen dulu. Maaf, dari Mas Zuru, apakah bisa tolong share screen? Operatornya di mana ini? Di Jogja atau di? Tidak Pak, di Jakarta Pak. Di Jakarta. Bentar ya Pak, ini ada Mas Zuru dan berusaha untuk share screen Pak. Sebentar ya Pak ya, ada kendala Pak. Mohon maaf Pak, karena ada kendala untuk share screen karena sinyal, jadi untuk Mas Dida bisa tolong dibacakan. Baik. Sebentar ya. Kalau gitu saya yang buka filenya aja. Baik. Sepertinya sudah. Oh ini. Sertifikat itu tadi. Baik. Mungkin sebagai rasa terima kasih kami semua, satu unit KKN PPM Natuna, kami akan memberikan memento berupa sertifikat, walaupun sertifikat ini bentuknya online dan bentuknya hanya berupa PDF atau file. Mungkin ini bisa diterima sebagai rasa terima kasih kami kepada Bapak atas materi yang telah diberikan dalam webinar bincang-bincang terkait hak kekayaan intelektual ini. Oke, kalau boleh usul tanggalnya kok 7 Agustus tadi itu ya? Oh iya. Oh. Tanggalnya itu. Ya, berarti nanti diganti. Mungkin sebelum dikirim nanti akan diganti dulu. Nanti karena penting untuk saya sebagai kelengkapan administrasi bahwa saya telah menjalankan tugas. Iya Pak. Ya, mohon maaf. Oke, mungkin seperti itu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Mas Dida dan juga Pak Haryanto. Sebelumnya mohon maaf Pak Haryanto karena ada kesalahan ucap-ucapnya. Ya, saudara sekalian, sekarang kita sudah sampai ke dalam penghujung acara siang hari ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Haryanto karena telah berkenan menjadi pembicara dan menyampaikan materi yang sangat menarik mengenai haki dalam UMKM. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dari awal acara hingga akhir. Semoga webinar ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan terutama dapat membantu terwujudnya haki di ranah UMKM, terutama di daerah KKN PPM UGM Pesona Natuna di Desa Semaga Selatan, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Terakhir sebelum kita meninggalkan ruangan room, kita adakan sesi foto bersama.
Untuk teman-teman yang belum on cam mungkin bisa nyalakan kameranya dan minta tolong untuk Mas Tindra ya sebagai DWD untuk dibantu untuk aba-aba foto bersamanya. Mari teman-teman, silakan dinyalakan kameranya. Kita foto bersama. Ya, masih ada yang belum, silahkan ditunggu. Sudah cukup? Ya, silakan Mas Tindra. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sofi dan Mas Aldi. Mohon izin mengambil gambar ya, Pak Hagi dan teman-teman semua. Oke, slide 1 terlebih dahulu. 3, 2, 1. Oke, mohon ditunggu. Oke, slide kedua. 3, 2, 1. Ya. Oke, baik. Sudah. Terima kasih Mas Aldi, Mbak Sofi, dan Pak Hagi. Oke. Terima kasih semuanya ya. Sehat selalu. Oke, baik. Terima kasih sekali Bapak sudah hadir dan memberi materi. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah teman-teman, acara webinar pada siang hari ini telah berjalan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu pada acara hari ini. Akhir kata, saya Sofia Mufidah dan teman saya Aldi Darmawan sebagai Master of Ceremony pada acara hari ini. Pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat salah kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.